Aku sama sekali tidak menyangka. Dia ternyata mengenaliku sebagai wanita yang pernah punya hubungan dengannya. Hari itu, dia tidak sempat melihat jelas wajahku. Saat dia terbangun, di spray hanya tersisa noda merah yang mencolok. Ketika dia hendak memastikan kebenarannya, aku malah mendorongnya menjauh. Namun dia tidak tahu, akulah wanita yang selalu dia rindukan dan ingin ditanggung jawabinya. 6 tahun lalu, adik perempuanku yang licik, demi merebut warisan keluarga, diam-diam memberiku obat penenang. Berencana membuatku tidur dengan model pria agar reputasiku hancur. Namun karena salah kamar, aku malah masuk ke kamar CEO. Dia juga sedang mabuk. Dan malam itu kami pun tanpa sengaja terlibat hubungan. Setelah kejadian itu aku sangat menyesal. Tanpa melihat wajahnya dengan jelas, aku langsung pergi terburu-buru. 10 bulan kemudian, aku melahirkan 4 anak kembar di rumah sakit. Untuk membesarkan mereka, aku bekerja siang dan malam, menjalani beberapa pekerjaan sekaligus. Orang lain mengira hidupku bahagia dan penuh senyum. Padahal hanya aku yang tahu betapa keras aku harus berjuang agar anak-anak bisa hidup lebih baik. Aku memutuskan mencari satu pekerjaan tambahan lagi supaya bisa menambah penghasilan untuk biaya sekolah mereka. Namun di hari pertama wawancara, aku hampir terlambat. Aku sama sekali tidak tahu bahwa CEO di depanku adalah ayah kandung anak-anakku. Pertemuan kami penuh rasa canggung. Rambutku tanpa sengaja tersangkut di kancing bajunya, membuat pria dingin itu tampak sangat kesal. Selama ini tidak ada satu wanita pun yang berani sedekat itu dengannya. Dia dengan canggung menepis aku, tidak berkata apa-apa. Tapi hatinya yang membeku selama 30 tahun mulai berdebar untuk pertama kalinya. Aku baru sadar dan buru-buru menuju ruang wawancara. Melihat waktu masih cukup, aku langsung menghela napas lega. Namun di kantor, aku bertemu dengan adikku yang licik. Dia dengan sombong berkata bahwa aku hanya lulusan SMA dan tidak pantas ikut wawancara. Aku memohon pada pewawancara agar memberiku satu kesempatan. Namun karena posisi adikku di perusahaan, pewawancara hanya bisa menolak dengan berat hati. Kebetulan CEO lewat dan melihat kejadian itu. Dia langsung memerintahkan asistennya agar aku diterima kerja. Asisten pun segera mengirim pesan pada pewawancara. Pewawancara kemudian berkata bahwa perusahaan sedang butuh petugas kebersihan, gaji 4.000 sebulan, lengkap makan dan tempat tinggal. Aku sangat senang dan langsung setuju. Hal itu membuat wanita licik itu marah besar. Namun karena keputusan datang dari asisten CEO, tidak ada yang bisa mengubahnya. Setelah itu, aku dengan bahagia mengurus proses masuk kerja dan memberi kabar pada anak-anak. Mereka mengira aku bisa menjemput mereka pulang sekolah. Namun aku hanya bisa meminta maaf, karena malamnya aku harus bekerja paruh waktu lagi, membersihkan villa milik seorang bos yang cacat. Aku tidak tahu bahwa villa itu sebenarnya milik pribadi sang CEO. Di dalam villa, aku melihat foto seorang anak laki-laki. Wajahnya mirip sekali dengan putraku. Semakin kulihat, semakin terasa familiar. Tak lama kemudian CEO pulang. Melihat fotonya tersentuh, dia sangat marah. Namun ketika menemukan bunga dan bubur yang kubuat, serta catatan kecil berisi pesan penuh perhatian, pria yang biasanya dingin itu malah langsung memakan bubur di depan asistennya. Asisten terkejut. Biasanya dia yang super bersih tidak pernah makan masakan orang asing. Asisten mengira aku akan dipecat.